salah komunikasi bisa menuai kegaduhan, terutama jelang pesta demokrasi. Bisa saja Basuki Cahayapurnama yang kerap disapa Ahok tidak ada niat menyinggung umat Islam. Tapi pernyataan yang dilontarkan Ahok saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu telah memancing reaksi keras dari umat Islam. Ribuan umat Islam berunjuk rasa di depan Balai Kota dan Bareskrim Polri. Mereka mendesak penegak hukum agar mengusut tuntas dugaan penistaan agama oleh orang nomor 1 di Provinsi DKI Jakarta. Mereka mendesak polisi bertindak tegas meskipun Ahok sudah meminta maaf atas ucapannya yang diakui telah membuat kegaduhan. Umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Sudah, kita nggak usah teruskan komentar-komentar saya ini. Saya minta media juga nggak usah teruskan. Untuk semua pihak yang jadi repot, gaduh gara-gara saya, ya saya sampaikan mohon maaf. MUI DKI juga ada tulis surat kepada saya, memperingatkan keras, minta saya fokus saja untuk kemaslahatan umat. Jangan ngomongin tafsiran-tafsiran agama yang sensitif, karena sesama agama yang sama pun bisa menafsirkannya berbeda. Ya sudah, saya minta maaf untuk itu. Ahok memang sudah meminta maaf atas ucapannya yang diduga oleh sejumlah pihak sebagai tindakan penistaan agama. Majelis Ulama Indonesia pun menghormatinya. Namun demikian, MUI tetap menyerahkan kasus hukumnya kepada pihak kepolisian untuk diusut tuntas. Ini kan pernyataannya sudah menyerahkan soal tersebutnya kepada pihak kepolisian untuk diproses. Nah, nanti kepolisian kita mengeluarkan pendapat, tapi silakan kepolisian penyelesaiannya di sana. Kita sudah tidak lagi akan melakukan apa-apa, tidak kan? Sudah selesai, hanya mengeluarkan pendapat dan menyampaikan kepada kepolisian. Itu lagi. Kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi para calon jawara Jakarta. Jangan sampai salah komunikasi membuat kegaduhan di pesta demokrasi. Ya, pemirsa, demo yang berlangsung siang tadi depan kantor Balai Kota DKI Jakarta menunjukkan betapa pentingnya komunikasi politik, terutama saat ibu kota sudah memasuki fase pilkada seperti saat ini. Dan sudah hadir para tamu saya malam hari ini. Di sebelah kanan, paling kanan adalah Jerry Sambuaga dari Partai Golkar yang tentunya mewakili dari pasangan Ahok Jarot. Selamat malam, Mas Jerry. Ada Muhammad Taufik dari Partai Gerindra mewakili Sandiaga Uno dan Anies Baswedan. Selamat malam, Mas Taufik. Selamat malam. Dan ada Didi Irawadi Syamsuddin mewakili AHY dan Silviana Murni. Selamat malam, Mas Didi. Malam. Dan pengamat politik kita, Heri Budianto. Selamat malam, Mas Heri. Saya ke Mas Jerry dulu. Mas Jerry, apakah sudah ada komentar langsung dari Pak Ahok terkait demo yang berlangsung siang tadi? Iya, saya pikir mungkin nanti Pak Ahok akan sampaikan langsung ya. Mungkin tapi kami dari tim ya tentunya kita melihat bahwa demonstrasi yang terjadi tadi ya, unjuk rasa yang terjadi tadi itu bagian dari mengutarakan pendapat ya. Kebebasan berekspresi yang memang dibenarkan dan diperbolehkan dalam sistem demokrasi kita ya, dan saya pikir itu sah-sah saja ya selama memang unjuk rasa yang dilakukan, demonstrasi yang dilakukan itu sesuai dengan aturan yang berlaku, hukum yang berlaku dan juga undang-undang ya. Dan itu juga tidak anarkis, tertib, dan saya lihat tadi tidak begitu menimbulkan kemacetan ya. Biasanya kan sampai malam, tapi sore tadi sudah selesai. Jam 5 sudah bubar. Jam 5 sudah bubar. Jadi saya pikir ini merupakan mekanisme yang tentu kita hormati. Suara dari masyarakat yang tentu pasti ada perbedaan. Ya, saya pikir itu wajar-wajar saja dalam demokrasi. Gitu. Mas Taufik, sebagai counterpart Pak Ahok di DPRD, Pak Ahok sebagai gubernur, apakah kaget melihat gaya bicara Pak Ahok seperti yang terjadi di Kepulauan Seribu kemarin? Iya, saya kira ya itu kan sudah dipertontonkan hari-hari oleh Ahok ya. Kali ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat sensitif, yaitu soal agama. Saya kira kalaupun bukan Ahok yang melakukan itu pasti reaksinya akan cepat. Orang menistakan agama Islam misalnya, katakan di Inggris, di Indonesia bereaksi secara cepat. Tapi sekali lagi saya kira kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan unjuk rasa tadi sore dengan tenang dan menyerahkan kepada jalur hukum. Saya kira ini perlu diapresiasi baik oleh kita maupun oleh penegak hukum. Jangan sampai kalau ini dihambat
jalur hukumnya, kan masyarakat akhirnya apa? Melakukan gerakan secara sendiri. Ini yang saya kira nggak kita inginkan. Anda bayangkan puluhan ribu tadi dengan damai, dengan tenang. Tadi Pak Jerry bilang nggak ada macet, betul kita kesini nggak ada macet. Saya kira ini langkah-langkah positif ya. Ini ada kedewasaan di bangsa kita. Baik. Mas Didi sebagai bagian dari tim AHY di Silviana Murni dan juga anggota Komisi 3 DPR. Saya nggak di Komisi 3 saya, tapi di DPP Di DPP Partai, Anda juga ahli di bidang hukum. Apa yang harus dilakukan oleh polisi agar masalah ini cepat selesai, tidak menimbulkan ekses-ekses lainnya? Saya kira begini ya, proses hukum sudah berjalan ya. Kita menghormati apa yang disampaikan Pak Ahok, dia meminta maaf pada rakyat, kita menghormati. Tapi kita menghormati juga masyarakat, kelompok masyarakat, warga negara yang ingin menegakkan haknya. Karena apa yang disampaikan kemarin, kita nggak bicara Pak Ahok, siapapun ketika bertutur demikian ya, dalam posisi sebagai pemimpin ya, pemimpin yang selalu jadi perhatian media, diliput media, melontarkan pernyataan, tentu harus punya kepekaan. Jadi harus ada melihat situasi masyarakat, tidak bisa sembarangan begitu saja. Walaupun mungkin katanya maksudnya tidak demikian, tapi fakta yang terlihat reaksi sedemikian rupa, dan kalau didengar juga memang ya menyakitkan. Dan solusi terbaik adalah diserahkan ke ranah hukum kepada polisi. Saya kira kita hormati saja, kita hormati permintaan maafnya, tapi di satu sisi warga negara yang ingin menegakkan haknya, kita hormati juga, daripada melakukan cara-cara lain di luar hukum. Cara hukum itu lebih terhormat, lebih bermartabat. Biarkan proses hukum ini, saya pikir polisi akan bekerja dengan baik mencermati hal ini, saya kira. Mas Heri, seberapa besar pengaruh demonstrasi tadi terhadap elektabilitas Pak Ahok yang bersama Pak Jarod saat ini elektabilitasnya menurun dibandingkan beberapa bulan yang lalu? Ya, kalau tren elektabilitas menurun kita bisa lihat ya, teman-teman yang melakukan survei. Ya. Saya membaca beberapa hasil survei, tapi dengan adanya peristiwa ini menurut saya ini dampaknya juga sangat besar. Kita bisa lihat misalnya respon terutama umat Islam terhadap pernyataan itu. Yang dilukai adalah keseluruhan umat Islam. Dan hari ini membuktikan ya bahwa seluruh Jakarta hari ini ya, di jalan-jalan utama ya, terutama tadi di kawasan dekat-dekat Balai Kota dan Istana dipenuhi oleh manusia. Nah, kita lihat semua berjalan dengan baik. Dan tentu ini kan juga tidak akan berdiri tanpa ada efek menurut saya. Jadi jelas ini akan mempengaruhi nanti tren ke depan seperti apa. Kenapa saya katakan ini pertarungan di beberapa sosial media kan terjadi. Kalau kita lihat di sosial media, ini dua kutub ini ya, yang pro terhadap Ahok dan yang kontra, terutama umat-umat Muslim ya, ini terluka dengan pernyataan itu. Meskipun Pak Ahok sudah meminta maaf secara langsung ya. Maaf itu otomatis. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Taufik dan Mas Didi bahwa proses hukum biarlah berjalan. Tapi ini kan soal opini. Nah, komunikasi yang disampaikan oleh Ahok ini jelas nanti akan menimbulkan seberapa besarnya. Kita perlu melakukan sebuah studi menurut saya, perlu survei seberapa besar. Dan mudah-mudahan saja ya dalam waktu dekat akan ada survei pasca peristiwa ini gitu. Bagaimana tanggapan publik terhadap pernyataan Ahok dan apakah itu kan kalau kita bicara survei itu kan ada 3 hal ya yang perlu dilihat menurut saya. Oke, popularitasnya, tapi akseptabilitas juga berpengaruh. Nanti yang akan mendongkrak elektabilitas. Jadi trennya seperti itu, Mas. Kalau misalnya kita berbicara soal demo hari ini, ada yang terpengaruh dari sisi elektabilitas dan akseptabilitas. Akseptabilitas, Mas. Jadi mungkin saja ya orang yang tadinya simpati menjadi tidak simpati, orang yang tadinya suka menjadi tidak suka. Nah, walaupun pilihannya nanti, elektabilitas itu kan nanti, ya. Tapi orang suka dulu nih. Karena kan masih ada 4 bulan lagi menuju tanggal 17 Februari 2017. Apakah fase tersebut tidak cukup untuk mengembalikan opini dari masyarakat? Sebuah fakta ilmiah dalam survei, kalau tren seorang kandidat itu turun, maka trennya akan turun. Sulit dia akan bangkit. Ini yang harus dijaga. Itu teori dan fakta yang terjadi selama ini? Fakta ya kita bisa lihat gitu loh. Makanya seorang kandidat itu harus paham betul ketika tren dia menurun, ini akan terus terjadi penurunan. Maka ini harus dicermati menurut saya bagi calon pertahanan. Baik. Saya boleh tanggapi ya sedikit ya dari Mas Heri tadi. Kalau dibilang tadi survei-survei sudah mengatakan ya, sebagaimana kita tahu di media bahwa survei petahana dalam hal ini Gubernur Basuki Cahayapurnama memang menurun katanya begitu ya.
Tapi itu kan dilakukan setelah ada calon-calon lain sekarang ya, setelah ada Pak AHY dan juga ada Anies ya. Karena sebelumnya itu tentu tidak turun naik tinggi sekali karena tidak Belum ada ada disandingkan, lawan. belum ada lawan. Tapi sekarang sekali lagi sudah ada 2, otomatis kan paling tidak terbelah menjadi 3, ya otomatis pasti ada sedikit penurunan dan itu saya pikir wajar saja. Artinya Logikanya itu segitu. sebuah keniscayaan Itu sebuah seperti itu. keniscayaan itu pertama. Dan kedua kita lihat tadi Mas Heri saya bilang bahwa merespon tadi ada 3 hal ya, popularitas, akseptabilitas, dan juga elektabilitas ya. Saya sepakat bahwa popularitas penting dan akseptabilitas juga lebih penting karena tingkat kesukaan masyarakat kepada calon atau kepada petahana. Tapi kita lihat sekarang di sini tingkat happy-nya masyarakat ini bagaimana? Kalau kita lihat sekarang kita mesti lihat masyarakat itu kan berbagai segmen ya. DKI itu luas sekali. Kita lihat mana daerah-daerah yang memang Pak Ahok itu datang, mereka sekarang sangat happy. Yang menurut sangat Anda segmen masyarakat mana yang happy dengan Pak Saya Ahok? pikir merata ya, dari mulai yang seluruh lapisan saya pikir ya, dari mulai yang terkena relokasi sampai yang menengah ke atas, semuanya itu merasakan happy. Khususnya mereka mendapatkan manfaat-manfaat dari program-program yang dilakukan oleh Pak Gubernur ya. Dalam hal misalnya relokasi, dalam hal misalnya kartu Jakarta Pintar dan lain sebagainya. Saya pikir itu merupakan kiat-kiat dan juga bukti nyata yang sudah ditunjukkan oleh Gubernur DKI Jakarta, di mana mungkin ya calon-calon lain mungkin belum dalam pada posisi untuk memberikan bukti ya. Ini kita sudah ada track recordnya, sudah ada kerjanya, sudah ada hasilnya, dan sudah ada tingkat kepuasan yang bisa kita wawancara nanti di Baik, masyarakat. soal janji dan bukti kita lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya untuk Mas Taufik dan Mas Didi, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.